saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gubernur Papua, dan juga bupati-bupati yang terlibat dalam ibu kota Provinsi Papua Tengah, dan juga pihak-pihak yang berkompeten dalam proses pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Saya sampaikan bahwa jatah OSUS, DPR jatah OSUS Provinsi Papua Tengah itu jangan kotak-atik. Saya sampaikan bahwa DPR Provinsi Papua Tengah jatah OSUS itu jangan kotak-atik. Saya harap itu semua harus komitmen dan diberikan kepada pejuang-pejuang pemekaran Provinsi Papua Tengah, tanpa intervensi oleh siapapun, entah itu gubernur atau entah itu bupati-bupati dan siapapun, tidak boleh intervensi. DPR jatah OSUS itu diberikan kepada itu pejuang-pejuang pemekaran Provinsi Papua Tengah, terutama masyarakat atau pejuang-pejuang pemekaran yang ada di Kabupaten Mimika. Karena Kabupaten Mimika inilah korban hanya karena kepentingan negara ini, kepentingan elit-elit politik, dan juga berdasarkan Undang-Undang 1945 dan juga Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2003. Hal ini undang-undang dari pejabat demi pejabat, undang-undang selalu ganti, aturan selalu ganti, undang-undang ditetapkan, aturan ditetapkan, tidak pernah patut. Tapi ganti demi ganti kata kepentingan negara, kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kepentingan pemimpin-pemimpin tertentu, membuat rakyat korban terus, dan Mimika adalah salah satunya yang korban tentang pemekaran Provinsi Papua Tengah. Saya Agustinus Sangaibak, saya juga sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, jangan mengabaikan tuntutan kami yang kami sudah sampaikan. Saya juga sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kami sudah menyampaikan surat tuntutan kami sudah 2 kali. Pertama, kita sampaikan juga melalui Menteri Dalam Negeri di Nabire, dan tembusan-tembusan kita sudah sampaikan ke departemen, kantor-kantor kementerian di Jakarta. Sampai hari ini belum ada jawaban. Sehingga kami juga sampaikan surat yang kedua saat kedatangan Presiden di PT Freeport Indonesia baru-baru ini 2022. Kami harap Presiden jangan mengabaikan surat tuntutan kami. Kami ini pihak yang korban, nyawa, harta, benda, bahkan istri kami pun diperkosa hanya karena mau mengamankan kepentingan negara ini. Bahkan harta kami habis. Manusia jiwa pun ikut korban. Dan hasilnya negara menunjukkan penuh dengan kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan partai-partai tertentu. Akhirnya tidak melihat perjuangan rakyat yang sesungguhnya. Tidak melihat perjuangan rakyat yang sesungguhnya mempertahankan kepentingan negara di daerah, terutama di Timika ini. Kami berjuang dengan betul-betul tanpa dukungan dari manapun. Biaya pribadi keluar, bayar kepala dengan uang pribadi, tanpa bantuan dari pemerintah, padahal ini program pemerintah. Oleh karena itu saya harap pemerintah jangan mengabaikan perjuangan masyarakat kecil seperti kami ini. Terutama Bapak Presiden tidak boleh mengabaikan. Surat kami segera jawab. Dan saya minta jatah OSUS kursi DPR Provinsi Papua Tengah diberikan kepada kami yang korban. Pihak yang korban, kami ini harus jatah OSUS ini jangan main-main,
Kalau berani ada yang main-main, Timika akan kacau. Saya yang pimpin, saya Agus Ngaibat. Dan jatah khusus itu diberikan kepada pihak yang kami yang korban di Timika ini. Itu tidak boleh main-main. Bupati kah, gubernur kah, KPU kah, siapapun, ya, LMA kah, siapapun, tidak boleh intervensi. Ya. Siapapun, ada lembaga-lembaga tertentu atau kelompok-kelompok tertentu tidak boleh intervensi. Dengan itu jatah kursi otonomi khusus. Jasa itu hanya diberikan kepada pihak-pihak yang korban. Pihak-pihak yang korban perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Tanpa alasan, tanpa intervensi oleh siapapun orangnya. Itu yang saya sampaikan, dan hal ini harap diperhatikan. Jangan negara atau pemerintah mengabaikan perjuangan masyarakat kecil. Ya. Cara-cara inilah yang membuat kami tidak betah, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak pernah menghormati perjuangan masyarakat kecil sebagai warga negara. Tidak pernah menghormati pengorbanan masyarakat kecil sebagai warga negara. Oleh karena itu saya minta Gubernur Papua Tengah, ya, caretaker gubernur, ya, dan juga bupati-bupati yang ada di Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah, jangan intervensi. Itu jatah kursi, ya, otonomi khusus. Itu jangan intervensi. Karena itu dibulatkan untuk pejuang-pejuang pemekaran Provinsi Papua Tengah. Itu yang saya sampaikan, dan harap hal ini dapat dipaham baik oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota yang bergabung dalam Provinsi Papua Tengah. Itu yang saya sampaikan.